Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Kartini, reviewer untuk room 2. Untuk sesi kita itu ada 6 presenter. Jadi sistemnya nanti bisa dipresentasikan oleh satu orang atau bisa gantian dengan tim yang lain. Waktu presentasi 10 menit untuk setiap presenter itu maksimal. Nanti kita akan sesi tanya jawab 5 menit dari peserta dan nanti akan ada feedback dari reviewer. Oke, yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Feni Tialonawarmi untuk mempresentasikan hasil jurnalnya. Dipersilahkan. Oke, baiklah. Ini izin saya yang share sendiri ya. Iya, Bu, silahkan. Sudah kelihatan kah? Masih on proses. Oke, sudah, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reviewer, Ibu Kartini, dan peserta presenter hari ini. Baiklah, saya akan memulai di sini mempresentasikan pengabdian yang sudah dilakukan oleh tim kami. Di sini, judul pengabdian kami yaitu pengembangan kapasitas aparatur lokal melalui pelatihan kepemimpinan dan administrasi RT di Kelurahan Olak Kemang. Di sini kami ada beranggotakan 5 orang. Saya di sini sebagai ketuanya, saya Feni Tilawarmi. Kemudian ada anggota saya Ibu Dr. Sri Rosita, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, dan Ibu Yeni Yuniarti, dan Bapak Dr. Freddy Olimsar. Bidang ilmu kami sama-sama semuanya di ekonomi. Nah, baiklah untuk latar belakang mengapa kami mengambil judul pengembangan aparatur lokal RT ini, di mana sebelumnya di Provinsi Jambi ini, di Wali Kota Jambi ini baru saja membentuk aparatur RT terbaru. Nah, oleh karena itu sebelum kami melakukan pengabdian, kami sudah survei awal bahwa mereka memang masih minim sekali tentang apa yang akan mereka lakukan. Di sini aparatur RT itu kan memegang peranan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan layanan publik, menjaga ketertiban lingkungan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Jadi memang di sini ditemukan bahwa banyak ketua RT yang baru terpilih tadi belum memiliki pengalaman ataupun pembekalan memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan masyarakat. Sehingga setelah melakukan observasi, tantangan yang dihadapi oleh Ketua RT setelah kami melakukan survei, yang pertama mereka itu masih minim pengetahuan terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab Ketua RT. Yang kedua, lemahnya kemampuan teknis dalam mengolah administrasi RT. Jadi di RT itu sebelumnya administrasinya itu belum tertib. Jadi ya seada-adanya aja sebelum-belumnya. Makanya kami melaksanakan pengabdian ini biar administrasinya lebih tertib lagi, lebih terbuku, tertulis, terstruktur, dan tersistematis. Yang ketiga, terbatasnya keterampilan memimpin musyawarah dan menyelesaikan konflik antar warga. Nah, ini juga menjadi hal penting bahwa karena baru dilantik ada yang ketua RT-nya yang lama, tapi ada juga yang masih baru. Makanya masih perlu pelatihan tentang kepemimpinan. Selanjutnya, kurangnya kapasitas dalam mengidentifikasi potensi sumber daya masyarakat dan membangun partisipasi aktif warga. Nah, ini juga masih minim sekali di RT, kelurahan ini
partisipasi warganya. Nah, makanya perlu dibentuk komunikasi seperti WhatsApp grup dan lain-lainnya. Jadi tujuan dari pengabdian yang kami laksanakan ini, kami ingin meningkatkan kapasitas kepemimpinan ketua RT. Jadi harapan kami setelah kami melaksanakan pengabdian yang sudah kami laksanakan, kapasitas kepemimpinan ketua RT itu akan meningkat. Terus membekali keterampilan administrasi tertib, di mana administrasi yang kami tunjukkan di sini adalah catatan contohnya kayak buku tamu warga, itu tuh harus ada. Dan terus juga, laporan-laporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Nah, terus juga tujuan yang selanjutnya yaitu mengembangkan komunikasi dan pelayanan publik. Di sini kami juga komunikasi itu paling penting untuk, di dunia masyarakat ataupun RT, dan mendorong transparansi dan partisipasi warga. Nah, di sini kami sudah melaksanakan kegiatannya, yaitu pada bulan Agustus kemarin, di mana berdasarkan pelaksanaan kegiatan, kami juga melakukan review bagaimana, setelah melakukan kegiatan ini. Mereka merasa senang. Nah, karena adanya peningkatan pemahaman aparatur RT mengenai kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif dalam mengelola dinamika masyarakat di lingkungan masing-masing. Jadi di sini kami, memberikan sosialisasi itu kepada 13 ketua RT. Nah, terus yang kedua hasilnya mereka menyatakan juga kemampuan dasar dalam pengelolaan administrasi kelembagaan RT. Jadi kami sudah memberikan contoh form-form, jadi, kami juga sudah memberikan seperti souvenir buku, agenda biar mereka bisa mencatat baik secara manual ataupun secara digital, termasuk pencatatan data dan pembuatan laporan. Nah, di sini mereka juga merasa senang sekali setelah melakukan pengabdian ini, awalnya mereka itu cuma tidak pernah membuat kegiatan tapi tidak ada laporan. Nah, itu sudah kami berikan juga masukan bagaimana contoh-contoh pembuatan laporan dan dokumentasi kegiatan serta secara tertib, karena mereka juga masih minim sekali dokumentasinya. Terus, tersusunnya bahan ajar dan modul pelatihan singkat yang dapat dijadikan referensi bagi kelurahan untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Dan yang terakhir, terbangunnya kesadaran bersama antar aparatur RT dan pihak kelurahan mengenai pentingnya sistem administrasi yang terstandar dan transparan. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan juga bahwa memang kita secara aparatur lokal, kita harus tertib administrasi dan komunikasi itu sudah terjalan dengan baik. Selanjutnya dampak dan keberlanjutan kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap, peningkatan pengetahuan dan kesadaran aparatur RT tentang pentingnya tata kelola yang ada di tingkat lingkungan. Meskipun baru pada tahap sosialisasi dan pelatihan, kegiatan ini menjadi pondasi awal bagi terbentuknya aparatur lokal yang kompeten, tertib administrasi, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, diharapkan pihak kelurahan dapat mengembangkan kegiatan serupa dengan bentuk pelatihan lanjutan dan pendampingan praktek administrasi agar hasil yang diperoleh dapat berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Nah, demikianlah presentasi saya terkait judul pengabdian kami, yaitu pengembangan kapasitas aparatur lokal melalui pelatihan kepemimpinan dan administrasi RT di Kelurahan Olak Kemang. Baiklah Ibu, River, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni. Rekan-rekan peserta, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi dari Bu Feni? Dipersilahkan.
Boleh, silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya ya Ibu Feni, saya mau bertanya terkait apakah ada follow up setelah program pelatihan, setelah program PKM ini dilaksanakan dan apakah ada indikator yang bisa kita lihat bahwa setelah PKM ini ada standar keberhasilan dari pelatihan yang dilakukan? Oke, baik, terima kasih Ibu Reviewer, Ibu Kartini. Eee, untuk follow up, kami memang melakukan monitoring dan evaluasi, di mana kami juga melakukan kegiatan kami ini luarannya adalah IA. Nah, jadi setelah melaksanakan PPM ini, kami juga tetap berkolaborasi kepada pihak kelurahan untuk bertanya terkait, bagaimana, apakah ketua-ketua RT tadi sudah menjalankan, membuat laporan dan sebagainya. Nah, itu kami lakukan juga, untuk monitoring-nya. Dan tindak lanjut, untuk info sementara saat ini, karena ini kan baru melaksanakan, insya Allah kami akan turun lagi ke lapangan, eee, dalam jangka 2 minggu lagi ini udah janjian mau evaluasi lagi, bagaimana apakah ada feedback yang baik atau yang seperti apa? Oke, oke, baik Ibu Feni, menarik sekali ya karena di tingkat RT masih banyak yang belum tertib administrasi ya. Semoga dengan adanya program pengabdian ini juga bisa memberikan dampak baik bagi ketua-ketua RT. Iya benar, Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Feni. Iya, Rekan-rekan sama-sama. peserta, mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa lanjut ke peserta yang lain. Terima kasih ya Ibu Feni untuk pemaparannya. Oke, saya stop share. Ya, stop share. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Himiatul Amanah Diwajuwita. Iya, baik. Silakan Ibu. Ya, izin share screen. Apa bisa terlihat? Sudah Ibu, silakan. Eh, sebentar. Eh, baik, terima kasih dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan masyarakat dengan tema pengelolaan keuangan personal bagi calon pekerja migran di Indonesia. Eh, Pekerja migran Indonesia didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Definisi ini menegaskan bahwa PMI tidak hanya pekerja yang aktif di luar negeri, tetapi juga termasuk calon pekerja yang akan berangkat, sehingga kemampuan pengelolaan keuangan pribadi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki sejak dini. Rendahnya literasi keuangan, terbatasnya akses terhadap layanan keuangan formal, dan kecenderungan konsumsi jangka pendek seringkali melemahkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh PMI. Kurangnya informasi tentang perencanaan keuangan dan produk keuangan yang tepat dapat menyebabkan masalah dan ketidakpastian keuangan di masa mendatang. Banyak PMI yang memasuki dunia kerja di luar negeri tanpa pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan sehingga rentan terhadap pengeluaran yang tidak terencana, hutang, hutang konsumtif, hutang konsumtif, dan kesulitan menabung untuk kebutuhan masa depan. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan praktis tentang pengelolaan keuangan personal. Dengan pendekatan yang interaktif, peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga praktik langsung dalam menyusun anggaran keuangan personal dan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Perumusan masalah di dalam pengabdian ini yaitu bagaimana tingkat pemahaman calon PMI mengenai pengelolaan keuangan personal.
Yang kedua, apa saja kesulitan yang dihadapi oleh calon PMI dalam mengelola keuangan pribadi? Kemudian bagaimana efektivitas dari kegiatan pengabdian ini dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri calon PMI dalam mengelola keuangan personal? Sasaran kegiatan ini adalah calon PMI yang terdaftar di PT Bina Dinamita Rama yang terletak di Jalan Bunga Maya nomor 16 Malang. Kemudian permasalahan yang sering dihadapi oleh pekerja migran Indonesia ini adalah minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pribadi yang baik. Hal ini meliputi minimnya pengetahuan tentang penganggaran keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan pengelolaan aset pribadi. Permasalahan selanjutnya terjadi saat calon PMI sudah sampai di negara tempat mereka bekerja. Dengan uang yang didapat, mereka memiliki hambatan dalam mengalokasikan dana yang mengakibatkan keuangan pribadi tidak terkelola dengan baik dan kurang memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Untuk hasil dari pelaksanaan ini, kegiatan pembinaan dilakukan pada bulan Mei tahun 2025 di PT Bina Dinamita Raya yang terletak di Jalan Bunga Maya nomor 16 Kota Malang. Tim tiba sekitar pukul 8 dan karyawan dari PT Bina Dinamita Rama menyediakan ruangan kelas bagi tim untuk melaksanakan pembinaan. Dengan modul dan proyektor, tim lalu memulai presentasi mengenai pengelolaan keuangan personal. Modul juga dibagikan kepada peserta. Pembinaan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi presentasi materi, sesi tanya jawab interaktif, games, yang kemudian dilanjutkan dengan isoma hingga akhirnya adalah sesi penutup yang ditutup pada pukul 5. Dan untuk pembahasan dari pengabdian ini adalah kegiatan pembinaan berjalan dengan lancar dan para calon PMI tampak antusias dalam mengikuti proses pembinaan dan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan memiliki sikap positif terhadap pengelolaan keuangan personal. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan finansial bukan hanya dari aspek teoritis saja, tapi juga membutuhkan praktik langsung dan akses terhadap informasi yang relevan. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan metode interaktif seperti simulasi anggaran, studi kasus, dan konsultasi individual. Metode ini tidak hanya mempermudah pemahaman teori, tetapi juga membantu peserta menginternalisasi praktik pengelolaan keuangan sehingga lebih siap menghadapi tantangan finansial di dunia nyata. Dan kesimpulan dari kegiatan ini yaitu kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengatur anggaran, menabung, dan mengelola utang dan remitansi. Pendekatan interaktif termasuk ceramah, studi kasus, simulasi anggaran, dan konsultasi individu terbukti efektif dalam membantu calon PMI memahami dan menerapkan praktik pengelolaan keuangan. Pelatihan ini tidak hanya berdampak bagi peserta, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan produktivitas calon PMI selama bekerja di luar negeri. Dan saran selanjutnya bagi calon PMI, disarankan untuk terus menerapkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan personal yang telah diperoleh. Lalu bagi perusahaan atau penyelenggara pelatihan dianjurkan untuk menjadwalkan pelatihan lanjutan secara berkala serta menyediakan modul digital atau panduan yang mudah diakses bagi calon PMI dan bagi pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk memperluas program literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi bagi calon PMI secara nasional sehingga lebih banyak pekerja migran yang memiliki kesiapan finansial sebelum bekerja di luar negeri. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hidayah. Ya, Betul. Rekan-rekan peserta mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak saya mungkin penasaran ya Bu untuk menanyakan berarti ini ya, target pesertanya itu adalah calon pekerja migran ya? iya betul. Calon Calon sebelum pekerja keberangkatan, migran. iya. Oh, sebelum keberangkatan. Hmm, Apakah itu diberikan buku panduan yang akan mereka iya, akses dalam apa namanya untuk iya mencatat diberikan keuangan? modul bentuk PDF, jadi nggak apa biar bisa dibawa kemana-mana ya gampang. Sekarang Hmm, zaman sekarang kan. ya. Selain apa dijelaskan di monitor di layar proyektor juga Hmm. diberikan modul. Jadi mereka bisa bawa ya, walaupun mereka Bisa, sudah bisa, berangkat ke negara tujuan. bisa. Oke, lalu saya penasaran dengan ini. Tadi disampaikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah Iya, diadakan pelatihan ini. Apa indikator yang digunakan atau apa intervensi yang digunakan sehingga bisa menghasilkan kesimpulan seperti itu? eh, sebelum apa sebelum apa namanya sebelum penyuluhan itu, pembinaan itu kan, kita feedback dulu, ngobrol-ngobrol sama anu, apa, gimana sih kebiasaan finansial mereka, apakah mereka mengetahui literasi keuangan itu sejauh mana dan feedback feedback yang kita terima itu, bahwa mereka tidak terlalu memahami, apa, keuangan personal dengan baik sehingga dan setelah pembinaan yang kita lakukan, mereka menjadi lebih mengetahui dan mengisi kuesioner yang, menyatakan bahwa mereka menjadi lebih mengetahui dan lebih memahami bagaimana mengelola keuangan personal mereka. Oke, Seperti itu. ya, baik, baik, menarik sekali ya, Bu. Berarti kalau Ya, misalnya mereka sudah ke luar negeri nih, terus mereka ada kendala untuk pencatatan keuangan, mereka ada mmm, kesempatan untuk tetap berkoordinasi dengan Ibu dan tim atau seperti apa, Bu? bisa bisa, iya, karena kami sudah meninggalkan nomor dan kontak sama dengan karyawannya, jadi dengan mudah jika mereka memiliki pertanyaan bisa langsung menghubungi tim pembinaan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Keren Iya, sekali hasil sama-sama. penelitiannya. Terima kasih, Iya. Ibu. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut ke presenter selanjutnya. Ibu Dokter Rika yang diwakili oleh Ibu Feni ya. Oh iya, saya lagi ya berarti. Ya boleh, silahkan Ibu Feni. Oke. Salah. Oke, apa udah kelihatan, Ibu? Sudah, Bu. Ibu, maaf boleh di full screen ya, Bu? Oh ya. Di slide. Eh, baiklah, saya izin konfirmasi dulu. Saya sengaja buat 6 slide karena memang upload-annya kemarin katanya disuruh 6 slide, makanya pas lihat teman kok ada 12 slide, apa saya kedikitan? Waktunya 10 menit kan? Waktunya 10 menit, Ibu. Oh ya. Soalnya kemarin pas mau udah buat banyak slide-nya, rupanya pas upload 6 slide aja. Ini saya singkat lagi. Iya, Oke, silahkan. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan tim pengabdian saya, di mana judulnya yaitu tentang meningkatkan daya saing UMKM perdesaan melalui penguatan legalitas usaha di Desa Tangkit Baru. Nah, ini sebenarnya Desa Tangkit Baru ini adalah desa binaan yang mana memang kami alhamdulillah setiap tahunnya sudah melaksanakan pengabdian di sana. Jadi, tiap tahun tuh memang kami bertanya, apalagi kendala oleh
UMKM di sini. Nah, jadi itu, progres kami binaan desa kami juga. Nah, di sini Desa Tangkit Baru itu terletaknya di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tepatnya di Provinsi Jambi yang mana wilayah dengan potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Jadi, memang Desa Tangkit Baru ini sangat sekali terkenal dengan desa nanas. Penduduk desa ini berprofesi sebagai petani nanas yang menjadi komoditas unggulan daerah Tangkit. Maka alasan kami memilih desa ini juga karena memang ekonomi masyarakat Jambi, UMKM-nya di sini mayoritas petani nanas. Nah, jadi memang perlu dibina biar ada keunggulan produk-produk dari Jambi. Nah, selanjutnya di sini yang menjadi rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Biasanya UMKM di sini, UMKM yang masih kategori kecil, menengah, tapi dia belum ada legalitas usaha yang secara keberlanjutan bisnisnya seperti perlindungan hukum dan akses terhadap program pemerintah maupun pembiayaan perbankan. Nah, yang kedua, kesulitan teknis dan akses dalam menggunakan sistem OSS. Nah, jadi sekarang kan udah digital, semua itu sistemnya udah OSS biar semua terdeteksi digital. Nah, masih minim sekali keterbatasan literasi digital, UMKM di daerah tersebut. Yang ketiga, belum adanya pendampingan terstruktur dan praktis untuk pendaftaran NIB, NPWP, dan sertifikat halal. Jadi mereka itu masih minim sekali untuk punya sertifikasi halal itu, masih terkendala. Makanya kami melakukan pengabdian. Yang keempat, kegiatan usaha dilakukan secara informal tanpa pencatatan administrasi yang memadai dan tanpa struktur bisnis yang jelas. Jadi mereka di sini masih legalitas usahanya masih minim dan juga pencatatannya belum terstruktur. Selanjutnya, adapun metode pelaksanaan, pengabdian ini yang pertama kami karena memang ini desa binaan kami sebelumnya setelah, tahun kemarin, tahun ini kami mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mitra, observasi juga kebutuhan mitra apa yang masih minim, ternyata memang legalitas usaha, agar, pelaksanaan ini tepat sasaran. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pengabdian, kami juga sudah, melakukan ini dengan melakukan pelaksanaan pengabdian dengan ketuanya, berencana kapan dilakukan. Terus pelaksanaan kegiatan, serta yang terakhir monitoring dan evaluasi kegiatan. Nah, ini adalah, pelaksanaannya yang dilakukan juga bulan Agustus kemarin, di mana, masyarakat di sini nih, di sini ini adalah area agrowisata nanas. Jadi memang kalau, ibu ini kebetulan ibu-ibu di sini ya, eee, udah pernah ke Jambi apa belum? Kalau ke Jambi ini adalah salah satu wisata tempat, desa yang memang mayoritas kanan kirinya tuh nanas semua. Nah, jadi di sinilah kami tertarik emang untuk mengembangkan UMKM-UMKM di sini. Jadi hasilnya adalah mereka merasakan peningkatan literasi NIB. Nah, kami juga menghadirkan narasumber di sini bagaimana yang paham betul terhadap kegiatan legalitas usaha tentang NIB dan akses modal, terjadi peningkatan pemahaman rata-rata sebesar hampir 80-an% waktu itu yang hadir itu ada sekitar 15 UMKM terkait fungsi dan manfaat nomor induk berusaha NIB. Yang kedua, perubahan perspektif terhadap halal. Pemahaman mengenai sertifikasi halal juga meningkat secara signifikan. Jadi mereka ini UMKM memikir, oh, nggak perlulah sertifikat halal dan mereka ini masih minim sekali juga literasi. Mereka kira halal itu bisa dilakukan,
satu UMKM. Ternyata, eee, kita itu kalau halal itu produknya yang disertifikasi halal. Jadi setiap produknya. Jadi mereka tertarik, masih banyak UMKM di sini yang masih coba-coba, belum menetap. Produknya bisa berubah, besoknya dodol, besoknya keripik, besoknya ini. Nah, jadi kami di sini sebagai tim menginformasikan kalau memang Ibu mau sertifikasi halal itu produknya harus jelas. Nah, jadi sudah tahu mereka sudah tingkat, jadi bisa ke depannya dimasukkan ke dalam swalayan ataupun ke Alfamart, Indomaret. Nah, itu bisa menambahkan nilai ekonomi lokal. Yang selanjutnya pengenalan sistem digital. Jadi pelaku UMKM mendapatkan pengenalan awal mengenai sistem OSS. Nah, jadi di sini kan sudah digitalisasi, jadi biar UMKM tuh udah tahu juga bagaimana dengan legalitas usaha yang secara formal itu seperti apa. Jadi dia bisa berdaya saing untuk kedepannya dengan UMKM di tempat lainnya. Nah, jadi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada peningkatan daya saing UMKM pedesaan ini telah berhasil mencapai tujuan utama yaitu menanamkan kesadaran dan kesiapan administratif. Nah, di sini kami mengevaluasi juga bagaimana setelah melakukan sosialisasi, banyak nggak yang tertarik dan ikut ingin mendaftarkan produk-produk mereka. Nah, di sini kami juga udah menyiapkan, apa namanya, instruktur halal yang bersedia ketika mereka sudah punya produk tetap, tapi ada juga beberapa UMKM yang sudah ada sertifikasi halalnya, tapi ada beberapa juga yang belum. Nah, itu sudah kami berikan pendamping halalnya ketika mereka udah siap untuk produknya disertifikasi halal. Nah, melalui sosialisasi, UMKM telah memperoleh pemahaman mendalam mengenai urgensi memiliki NIB dan sertifikasi halal. Nah, sebagai syarat mutlak untuk mengakses pembiayaan KUR. Nah, kadang juga mereka ini terkait modal, kadang masih minim. Jadi ketika kita sudah punya legalitas usaha, untuk meminjam KUR di bank itu akan lebih dipermudah dan memperluas pasar ke retail modern. Nah, ini juga bagaimana ke depannya mereka bisa bersaing. Harapan jangan hanya di Provinsi Jambi, kalau bisa global secara nasional. Dengan demikian, pondasi mental, pemahaman, dan administrasi untuk peningkatan daya saing UMKM melalui formalitas telah berhasil dibangun. Nah, ini adalah hasil dari PPM yang sudah kami lakukan di Desa Tangkit Baru. Demikianlah presentasi dari saya tentang meningkatkan daya saing UMKM pedesaan melalui penguatan legalitas usaha di Desa Tangkit Baru. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Ibu reviewer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni. Rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya, Ibu Feni. Ya, Eh, Tadi di awal Ibu Feni menyampaikan ya bahwa desa yang menjadi tujuan pengabdian itu sudah menjadi desa pengabdian untuk beberapa kali ya, Bu. iya Mungkin benar. boleh tahu alasan pemilihan desa tersebut atas dasar apa? Kebetulan di Universitas Jambi itu ada Hmm. 15 desa, memang sebagai desa binaan yang memang punya mayoritas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, karena di Desa Tangkit Baru ini kan kebanyakan pertanian lokal seperti nanas. Nah, itu memang sebagai biar mereka itu lebih bisa berdaya saing secara nasional. Nah, itu adalah pilihan kami karena memang di situ banyaknya UMKM-UMKM yang terbentuk juga.
Selain itu mungkin saya penasaran dengan tantangan yang Ibu dan tim hadapi karena saya juga sekarang sedang menjalani program pengabdian ya Bu dan Ya. biasanya apalagi program UMKM yang berhubungan dengan makanan itu cukup menantang ya karena Mm-mm. eh, pengolahannya cukup sulit, pemasarannya juga cukup sulit, dan ketika itu tidak laku, ibu-ibunya juga kadang switch pengolahan produksinya seperti apa. Tantangan yang ibu dan tim hadapi dalam proses pendampingan itu seperti apa, Bu? Ya, kemarin kami juga melakukan pendampingan itu. Mereka ini memang masih banyak sekali membutuhkan sosialisasi. Nah, makanya memang kami beberapa kali sudah memilih karena mereka ini banyak sekali yang minim literasi dan sambil-sambilan. Nah, itu yang susah. Ibu rumah tangga sambil-sambilan daripada nggak ada kerjaan, mereka sambil-sambilan katanya kan. Nah, tapi kami memberikan literasi, pemahaman bahwa memang kalau memang mau berusaha itu kita harus fokus. Nah, jadi memang konsisten dan berkomitmen. Kemudian kami evaluasi selanjutnya bagaimana kemarin produknya udah ini belum, pemasarannya bagaimana, itu dari segi, manajemennya juga kami pantau. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Tadi disampaikan bahwa ini ya, pelatihan untuk pengenalan NIB dan sertifikasi halal. Apakah itu, prosesnya sampai mereka mendapatkan NIB dan sertifikasi halal atau hanya sebatas pelatihan mereka tahu dan, seperti apa? Nah, untuk saat ini kemarin tuh kan kami kebetulan memang mengundang narasumber karena yang paham betul. Cuman keterkaitan pertama kemarin sudah dibilangin sebelum kami turun itu siapkan apa namanya? Dokumen-dokumen terkait biar langsung didampingi. Ternyata memang, ada kendala dokumennya, KTP-nya yang belum bawa dan ini. Tapi ada beberapa UMKM yang memang langsung didampingi oleh narasumbernya sampai terbentuklah NIB, sudah punya dan, mau mendaftar sertifikasi halal itu kan perlu turun lagi dia nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Feni untuk pemaparannya. Oke, selanjutnya ini Mbak Anissa ya, Mbak Anissa dan tim. Siapa yang akan presentasi? Siapa nih yang akan presentasi? Oke, silakan Mas Noval. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dibantu share screen dari tim saya. Oke. Selamat siang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naufal Abdurrahman dengan tim saya Karina Natania Azara. Kami dari organisasi mahasiswa yang melakukan pengabdian mengenai biopori. Untuk judulnya yaitu optimalisasi pengelolaan sampah melalui pelatihan biopori di Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang. Nah, boleh di next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, eh, kami menyikapi dari data yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup yang dari Kota Malang, yaitu Desa Pisang Candi menghasilkan 1,5 ton sampah perharinya, dan sebagian besar sampah ya, tidak terkelola dengan baik. Untuk itu, kami berencana untuk memberikan intervensi berupa pelatihan lubang resapan biopori sebagai solusi dari pengelolaan sampah yang tidak baik di Desa Pisang Candi. Boleh di next. Nah, untuk metodenya sendiri dari observasi dan perencanaan, itu kami melakukan observasi secara langsung di Desa Pisang Candi untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kebiasaan dari warga dalam pengelolaan sampah. Nah,
observasinya itu kita melakukan wawancara secara langsung dari pengurus RW-nya, juga beberapa beberapa tetangga di berbagai RT di situ. Kemudian yaitu ada persiapan pelaksanaan. Di sini kami menjadwalkan kegiatan, menyiapkan materi untuk penyuluhan, juga menyiapkan alat bahan sebagai pembuatan lubang resapan bioporinya nanti. Kemudian juga ada leaflet, ada poster yang kami siapkan untuk pengabdian. Dan juga di pelaksanaan kegiatan kita laksanakan kegiatan pengabdian pada tanggal 12 Juni 2025 di Balai Desa RW 4 Kelurahan Pisang Candi. Kegiatannya dimulai dengan pretest, kemudian dilanjut oleh memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah, kemudian ada post test, dan yang terakhir kita melakukan uh, intervensi dari penanaman, bukan penanaman, menanam lubang resapan biopori di 5 titik yang dikira sering banjir dan tidak terkelola sampahnya dengan baik. Kemudian dari bagian evaluasi dilakukan untuk mengetahui berapa efektif program dari pengetahuan masyarakat. Nah, itu diukur dari hasil pretest dan post-test. Kemudian juga dari kita monitoring secara langsung ke desanya. Mereka sudah menerapkan untuk untuk mengelola sampah dengan lubang biopor itu tadi. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut dengan rekan saya dari Karina. Baik, terima kasih Naufal. Izin untuk melanjutkan. Jadi hasil dan pembahasannya, pengabdian kami itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 yang dilaksanakan di Balai RW 4 Pisang Candi pada pukul 2 sampai 4:15 WIB yang diikuti oleh 22 warga yang merupakan anggota PKK Pisang Candi RW 4. Nah, dalam program ini kita melakukan 3 acara, yaitu ada penyampaian materi dan penyuluhan, pretest dan post-test, dan pelatihan pembuatan biopori. Yang pertama, yaitu penyampaian materi dan penyuluhan, itu eh, dipaparkan oleh Bapak Muhammad Al-Irsyad SKM MPH. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat yang memiliki kepakaran kesehatan lingkungan sesuai dengan topik pengabdian yang sedang dibahas. Lalu kita mengadakan pretest sebelum penyampaian materi dan post-test setelah penyampaian materi. Yang hal tersebut digunakan untuk mengukur seberapa baik peserta memahami materi penyuluhan, dan hasil perbandingan antara pretest dan post-test menunjukkan peningkatan sebesar 10% dalam pemahaman peserta. Lalu yang selanjutnya itu ada pelatihan pembuatan biopori, yang dimana di situ dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri yang diperoleh dari pelatihan teknik pembuatan biopori tersebut. Untuk kesimpulannya, jadi kita melaksanakan pengabdian di Desa Pisang Candi ini melalui pengolahan biopori. Dengan itu, hasil penelitian ini tentang pembuatan dan pengolahan pipa biopori di Kelurahan Pisang Candi, masyarakat itu memerlukan pendampingan berkelanjutan lagi untuk memastikan praktik biopori itu diterapkan secara konsisten. Meskipun kita sudah melakukan monitoring tadi, tetapi kita harus tetap memantau juga dan bisa diterapkan secara konsisten. Mungkin demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Ibu reviewer. Oke, terima kasih Mas Noval dan Mbak Karina. Ibu mungkin ada yang ingin bertanya terkait pemaparan dari Mas Noval dan Mbak Karina. Oke,
Oke, kalau tidak ada, saya juga mungkin tidak ada pertanyaan. Saya hanya ingin memberikan feedback untuk penulisan jurnalnya. Mungkin bisa dibuat lebih detail ya untuk hasil dan pembahasannya. Karena di jurnal yang dikirimkan itu sangat sedikit untuk hasil dan pembahasannya. Mungkin bisa dibuat lebih detail lagi ya, dan lebih rinci. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Karina, Mas Naufal. Selanjutnya yang terakhir, saya persilahkan kepada Ibu Sri Hapsari. Baik, Silahkan Ibu. Ibu. Ya, sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share PPT saya. Oke, saya akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kami, para dosen lintas fakultas yang berjudul Sosialisasi Hand Sanitizer Berbahan Alami Mangrove Api-Api untuk mewujudkan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat di MTS Nurul Ihsan di Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi. Bahwa kegiatan ini diawali dengan satu mitra kami yang sudah cukup lama bermitra di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, bahwa di sana ada satu kampung yang bernama Kampung Blukbuk, yang memang Desa Pantai Bahagia itu wilayahnya adalah dialiri oleh Sungai Citarum. Jadi kondisi di sana termasuk di Kampung Blukbuk itu lebih banyak pada perkampungan dan pantai begitu ya. Nah, kondisi lingkungannya sepertinya memang perlu diperhatikan ya, karena di sana kondisinya infrastrukturnya itu kurang memadai, seperti jalan-jalan di sana tidak merata, tidak beraspal semua, dan kemudian ketika hujan itu terjadi rob atau kalau banjir bisa berminggu-minggu atau berhari-hari gitu ya. Nah, lingkungan sekitarnya pastilah kelihatan sangat kumuh karena banyak sampah-sampah dari rumah-rumah ataupun sampah dari pantai atau sungainya. Nah, kelebihan di sana adalah banyak sekali tumbuhan mangrove yang tumbuh seperti pidada dan api-api dan juga bakau. Nah, warga di sana, khususnya bukan di Kampung Blubuk tapi di Kampung Beting, itu sudah memanfaatkan mangrove itu untuk berbagai hasil olahan makanan dan minuman seperti dodol, yogurt, sirup, dan yang lainnya. Nah, untuk kesehatan berbentuk produk itu belum ada. Nah, kami dari lintas fakultas ini berinisiatif untuk memanfaatkan daun api-api yang ada di sana menjadi antiseptik alami yang diolah menjadi hand sanitizer. Nah, pada masa pandemi tentunya semua masyarakat itu sangat memperhatikan PHBS atau kebersihan. Tetapi ketika di pasca pandemi khususnya di wilayah Desa Pantai Bahagia itu penggunaan hand sanitizer sudah tidak lagi digunakan. Dan kemudian alasan juga karena hand sanitizer susah diperoleh ya, jarang ada di sana dan harganya pun kalau ada sudah mahal. Nah, tentunya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka memperhatikan kesehatan mereka. Kemudian siswa dan warga juga tidak memperhatikan kesehatan. Contohnya di MTS Nurul Ihsan ini, kebanyakan siswanya atau bahkan anak-anak yang di wilayah tersebut itu tidak memakai alas kaki ya kalau memang mereka tidak belajar ya. Kemudian banyak warga juga di sekitar situ yang mencuci pakaian atau alat-alat kebutuhan rumah tangga, dapur gitu ya di peralatan-peralatan di sungai-sungai. Juga sampah yang tidak tertangani, kebanyakan siswa juga jajan di luar sekolah. Nah, ini adalah profil sekolah, bahwa sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1958, ada di pinggir sungai atau tepi sungai Citarum. Jumlah siswanya pada tahun 2025 adalah 185. Mereka, sekolah tersebut belum mempunyai kantin sekolah hingga sekarang, ya. Dan mereka kebanyakan jajan di luar sekolah dengan banyaknya para pedagang yang mangkal di depan sekolahan. Nah, tentunya dari segi kesehatan ini sangat memprihatinkan karena dari berbagai lalat-lalat yang hinggap di makanan tersebut itu akan mengakibatkan bisa jadi diare, demam, batuk, panas, bahkan ada juga penyakit MAH dan DBD yang seringkali dialami oleh siswanya.
Nah, ini menunjukkan bahwa PHBS ini kurang diperhatikan dan diterapkan untuk kesehatan siswa. Nah, tujuan kegiatan kami adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, dan kemudian juga memperkenalkan hand sanitizer yang berbahan mangrove api-api. Metode yang kami gunakan adalah kami membagi menjadi 3 tahap, yaitu persiapan dengan penyusunan pretest, posttest, dan di lain sisi juga ada satu kelompok yang membuat hand sanitizer dari api-api. Nah, pelaksanaan kegiatan kami dengan memutarkan video edukasi tentang cuci tangan, kemudian menjelaskan PHBS itu sendiri, dan juga menjelaskan tentang manfaat atau bagaimana formulasi dari hand sanitizer api-api. Nah, pengisian post-test dan pre-test itu dilakukan sebelum dan setelah sosialisasi tersebut. Dan untuk evaluasi kami menghitung rata-rata pre-test dan post-test, kemudian juga kami melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Peserta kegiatan tersebut adalah 41 siswa dan guru sekitar 5 orang, dan siswanya itu berasal dari kelas 8 dan kelas 9. Nah, hasil kegiatan ini yang mengisi pretest dan posttest secara lengkap itu ada 36 siswa. Dan kemudian nilai rata-rata untuk pretest itu 54, sedangkan posttestnya itu 83, dengan engine itu sebesar 0,623, yang dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini dikatakan cukup efektif. Nah, sebelum kegiatan, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa mangrove api-api yang ada di sekeliling mereka itu bermanfaat untuk pembuatan hand sanitizer. Tapi setelah kegiatan ini, guru maupun siswa itu memahami bahwa ternyata mangrove api-api juga bermanfaat untuk membuat hand sanitizer. Nah, pengetahuan siswa dapat dikatakan itu cukup meningkat ya dari tadi pretest dan posttestnya yang menunjukkan kenaikan, tetapi sebetulnya perilaku untuk hidup bersih dan sehat itu belum terukur. Artinya kami belum melakukan pemantauan selama beberapa bulan setelah kegiatan, bagaimana hasil, apakah mereka itu berperilaku lebih bersih dan lebih sehat. Nah, sebetulnya faktor keberhasilan dari PHBS ini adalah faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu bisa dilihat dari sikap dan kebiasaan siswa, ini yang belum kami ukur, dan kemudian eksternalnya adalah peran guru dan lingkungan yang kondusif. Nah, sosialisasi ini telah menambah pengetahuan siswa, dan untuk tindak lanjutnya sekolah itu berminat akan mengadakan pelatihan pembuatan hand sanitizer. Nah, kesimpulannya adalah bahwa sosialisasi ini dapat dikatakan cukup efektif meningkatkan pengetahuan siswa dan pemanfaatan mangrove api-api. Mangrove api-api memiliki potensi besar sebagai produk lokal bernilai tambah. Perlu keberlanjutan program untuk membentuk perilaku PHBS, dalam arti siswa akan dipantau melalui penelitian bagaimana pertambahan atau peningkatan atau perubahan sikap dari siswa tersebut. Guru perlu lebih memperkenalkan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Pelestarian mangrove penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Hapsari. Ya. Rekan-rekan peserta mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya penasaran Bu, bagaimana respon siswa ketika mengikuti sosialisasi ini, apalagi kalau anak SMP ya kadang mereka ada yang mau dan enggak untuk mengikuti sosialisasi biasanya, dan apakah itu berakhir dari sosialisasi atau ada praktik setelah sosialisasi itu dilaksanakan itu? Iya, kegiatan ini hanya dilakukan 1 hari ya pada bulan September, akhir September. Jadi itu kami lakukan 1 hari itu karena sebelumnya 2 bulan sebelumnya itu kami telah melakukan pendampingan kepada satu kelompok di daerah Desa Pantai Bahagia itu dalam pembuatan hand sanitizer. Nah, ketika hand sanitizer-nya jadi dalam bentuk 120 mili sama 250 mili, kami merasakan bahwa itu perlu disosialisasikan bukan hanya pada masyarakat yang ada di situ, tetapi juga lebih-lebih kepada sekolah. Nah, oleh karena itu pada bulan November itu kami berinisiatif untuk sosialisasi ke sana, ke sekolah. Memang waktunya tidak lama ya, karena kan cuma setengah hari. Nah, itu hanya bentuk sosialisasi saja tentang kebersihan, kesehatan, dan juga kami perkenalkan ini ada produk yang bisa mereka manfaatkan, padahal sekeliling mereka itu banyak sekali pohon api-api. Nah,
kalau dilihat dari antusiasme dari siswanya, memang mereka penasaran, pengen tahu bentuknya seperti apa, dan kemudian hand sanitizer-nya seperti apa. Nah itu kami melakukan pre-test dan post-test yang menunjukkan bahwa kan tesnya itu terdiri atas dua bagian, satu tentang kebersihan dan kesehatan, satunya lagi tentang api-api ini. Nah, kebanyakan mereka ketika di pretest itu banyak salah di manfaat mangrove api-api, dan mereka nggak tahu api-api itu apakah sejenis mangrove ataukah jenis yang lain, karena namanya mungkin cukup aneh juga, api-api gitu ya. Nah, ini jadi pengetahuan mereka meningkat dari pengetahuan tentang jenis mangrove dan manfaat dari mangrove api-api itu sendiri. Nah, untuk melakukan sosialisasi itu selesai sampai di situ, tetapi untuk pelatihannya itu sendiri kami tidak menindaklanjuti kepada siswa, tapi kelompok yang kami ajarkan untuk membuat hand sanitizer itulah yang menindaklanjuti untuk memberikan pelatihan pembuatan hand sanitizer kepada pihak sekolah. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Saya juga baru tahu ya, Bu, ada mangrove api-api. Setelah saya baca jurnalnya, saya baru buka, oh ternyata api-api itu salah satu jenis mangrove ya. Betul, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di room kita itu hanya ada 5 orang dan terakhir tadi Ibu Sri Hapsari, jadi untuk sesi presentasi pada siang hari ini sudah selesai. Kita bisa foto bersama dulu ya sebelum kita tutup agenda kita pada siang hari ini.